Hai, Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel YouTube saya, Ani Muanalifa. Di sini saya akan mereview snack yang ada di UK. Saya sudah menyiapkan 2 buah snack potato chip yang saya beli di Aldi. Di sini mereknya Snack Right ya. Dia memang diproduksi khusus untuk Aldi ya. Jadi Aldi itu adalah semacam supermarket seperti Carrefour atau Giant, tetapi harganya sangat ramah di kantong mahasiswa. Jadi saya sudah membeli 2 snack, mereknya sama, Snack Right. Tapi di sini ada versi light dan yang versi biasa, ya. Bedanya menurut saya jadi segi penampilan, karena untuk yang versi light dia itu potato chipnya bergelombang, jadi kelihatan mewah mungkin ya, kelihatan seperti barang mahal. Kemudian yang kedua di sini adalah yang biasa, versinya biasa. Untuk yang merah sendiri ini harganya itu adalah 65p. Kemudian untuk yang versi light itu harganya adalah 99p. Kemudian pasti kalian akan bertanya, apakah produk jajanan di UK ini adalah halal? Karena seperti kita ketahui sendiri, di sini itu sangat jarang sekali kita dapat menemukan jajanan yang memang mempunyai label halal, karena memang sebagian penduduknya bukan beragama muslim ya, bukan beragama Islam maksud saya. Jadi untuk mengetahui apakah produk itu bisa kita makan, maka yang pertama yang harus kita lihat ya ini adalah apakah produk itu suitable for vegetarian. Kalau dia ada lambang ini, berarti itu dia tidak mengandung daging babi dan daging hewan lainnya. Setelah itu yang kedua kita akan lihat di ingredientnya ini apakah dia mengandung alkohol seperti wine dan turunannya. Kalau dia tidak mengandung alkohol, berarti saya rasa itu akan sangat aman sekali kita makan. Untuk satu bungkus ini ada 3 varian rasa, sama ya untuk yang versi light ataupun yang merah ini, yang biasa. Jadi yang pertama yaitu ada ready salt, kemudian ada salt and vinegar, kemudian ada cheese and onion. Jadi satu bungkus ini berisi 6 bungkus kecil dengan 3 varian rasa. Jadi satu rasanya itu ada 2 bungkus kecil. Totalnya di sini adalah 150 gram. Kemudian dengan setiap bungkusnya adalah 25 gram. Lalu untuk chipsnya ini sendiri dia digoreng dengan menggunakan minyak yang sehat, yaitu sunflower oil. Karena di UK ini memang jarang sekali, bahkan mungkin tidak ada makanan yang digoreng dengan menggunakan kelapa sawit. Jadi untuk segi rasa kita akan mulai mereview. Jadi saya akan buka, jadi kita lihat seperti apakah dalamnya. Jadi ini ya, jadi ada beberapa bungkus kecil dan ini ya, dengan ini ya, jadi seperti ini bentuknya. Jadi bungkusnya itu memang lumayan kecil jika dibandingkan dengan snack yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah yang versi mininya memang. Kita akan lihat. Oke, jadi ini ya, bungkus yang berwarna biru ini adalah rasa cheese dan onion. Kemudian yang ini yaitu adalah yang ready salt ya. Jadi yang ini yang ready salt, kemudian yang ini adalah salt dan vinegar. Saya itu paling tidak suka ya mungkin dengan namanya vinegar, karena dia akan berasa asam. Tapi untuk di UK sendiri produknya itu rata-rata memang dia mengandung vinegar. Maksudnya mereka tuh suka sekali dengan namanya vinegar ya, saya lihat. Untuk saladnya, maksud saya untuk yang salad itu toppingnya, itu sausnya mereka rata-rata menggunakan vinegar. Jadi saya akan mencoba yang ready salt dulu ya. Kita akan lihat untuk yang ready salt sendiri di sini sebentar. Ini tidak ada ingredientnya ya. Oke, ada. Jadi untuk ready salt ini bisa kalian lihat ingredientnya. Dilihat di sini hanya ada salt, kemudian ada potato, kemudian ada sunflower oil. Jadi tidak ada MSG, ingat, tidak ada MSG di produk ini. Jadi murni hanya ada garam,
kemudian potatonya, kemudian ada sunflower oil yang digunakan untuk menggorengnya. Kemudian untuk yang salt dan vinegar sendiri memang ada beberapa ya, di sini ada beberapa bahan, mungkin bahan kimia ya. Makanya itu biasanya kalau saya pribadi saya lebih suka beli yang hanya ready salt. Jadi hanya ada garam dan maksudnya garam dengan potato chipsnya. Tapi kalau untuk yang salt dan vinegar sendiri, situ ada berbagai macam seperti potassium chloride, kemudian ya masih ada istilahnya pengawet ya, ada zat kimia lainnya. Tapi kalau yang ready salt ini murni tanpa ada potassium chloride atau sodium bikarbonat atau yang lainnya yang misalkan kita temukan di produk makanan yang ada di Indonesia ya. Dan memang di sini juga tidak ada namanya MSG. Jadi di UK itu saya jarang sekali menemukan misalkan produk asli UK dia itu yang makanannya mengandung MSG. Untuk yang cheese dan onion sendiri, untuk colornya itu dia memakai paprika extract ya. Jadi di sini juga ada beberapa ingredient ya. Jadi memang kalau selain yang ready salt itu dia masih ada zat kimianya menurut saya. Tapi saya tidak tahu karena memang mungkin dia dari bahan-bahan alami meskipun dia ada kayak misalkan ini ya, karena memang di sininya memang dia ditulisin non artificial colornya sama preservatif. Jadi mungkin memang bahan-bahan yang digunakan itu memang bahan alami meskipun di sini misalkan ada tulisannya kayak maltic acid, garlic powder, onion extract ya, yeast extract powder. Dan di sini juga tadi saya temukan namanya potassium chloride. Mungkin mereka dari istilahnya bahan-bahan yang alami, jadi bukan yang kimia ya. Jadi di sini ada tulisannya ya, non artificial. Jadi menurut saya produk ini, jajanan ini cukup aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Oke, dari segi rasa kita akan lihat. Mungkin saya akan buka sekalian ya untuk yang light ya, supaya nanti kita bisa bandingkan untuk ready salt yang light atau yang biasa. Sebenarnya saya tidak suka sekali dengan kemasan snack ini karena tidak ramah lingkungan. Untuk yang versi light sama ya, jadi ada cheese dan onion. Saya rasa juga ingredientnya sama. Untuk yang ready salt juga hanya potato sama sunflower oil sama salt. Kemudian ini juga yang hijau itu adalah salt dan vinegar. Oke, sekarang kita akan mereview dari dua rasa yang sama, tapi yang satunya adalah yang light, yang satunya ada yang versi biasa. Jadi saya akan buka di sini. Oke, itu yang versi biasa ini ya, tampilannya seperti ini. Dia tipis, kemudian tidak terlalu berminyak, dan ini adalah salt. Kita akan rasakan. Jadi ini tuh benar-benar kentang ya, kemudian yang dikasih garam. Tapi saya suka karena memang tidak ada tambahan bahan-bahan lainnya. Tapi tadi memang dibungkusnya dia menjamin bahwa memang dia tidak menggunakan bahan-bahan buatannya. Jadi semuanya bahan alami. Lumayan asin karena di UK itu menurut saya masakannya itu tidak berasa alias hambar. Mereka jarang sekali menggunakan namanya garam yang banyak ya. Bahkan garamnya pun di masakan itu tidak asin menurut saya. Yap, lumayan enak. Saya suka. Kemudian kita akan lihat. Tapi mungkin memang ada sedikit-sedikit berminyaknya ya. Nah, yang produk kedua ini, wow, ini seperti Citato kalau di Indonesia ya. Ya, ini hanya berasa garam. Ini lebih tebal, tapi masih crunchy. Kalau tadi itu tipis ya.
Dan untuk asinnya yang tipis itu lebih, yang merah tadi tuh menurut saya lebih asin, tapi ini juga cukup lumayan asin. Tapi ini lebih keras meskipun dia crunchy, karena dia tebal karena dia butuh untuk ini yang mengiris supaya kelihatan bergelombang. Kalau tadi itu kan benar-benar tipis, kemudian kalau di mulut itu langsung leleh. Kalau ini kita masih butuh ekstra. Kalau untuk asinnya, saya rasa lebih cukup ini. Kemudian kalau saya pribadi lebih suka yang mana? Lebih suka yang ini, karena lebih ringan di mulut, tidak terlalu tebal, tipis, dan asinnya, karena saya suka asin, jadi ini saya lebih suka ya. Ya meskipun kadang kelihatan masih ada kayak minyak-minyaknya seperti itu ya. Tapi ini tuh ringan dan memang tipis, jadi kalau masuk mulut langsung. Jadi ini yang lebih mahal, ini yang murah. Saya lebih suka yang murah. Oke, sekarang kita akan coba yang salt dan vinegar. Seperti apa rasanya salt dan vinegar? Oke, itu yang versi murah. Tada, kita lihat sama bentuknya seperti yang sebelumnya. Ini dia tipis. Ada bau-bau cuka karena memang dari vinegar. Tapi kalau ketika masuk mulut itu kayak ada sedikit vinegarnya, tapi memang tidak terlalu strong ya. Tapi kalau untuk jadi dari baunya itu ada sekali memang bau-bau cuka. Rasa vinegarnya di sini tuh saya masih bisa mentoleransi, dan ya menurut saya masih lumayan enak. Untuk dari asinnya ya cukup terasa. Cuma memang ada asam dari vinegarnya itu masih ada keras. Kita coba lagi. Rasa asamnya masih kerasa. Jadi rasa vinegarnya itu masih kerasa. Mungkin tapi yang saya suka ini dia tidak terlalu strong. Karena waktu itu saya pernah ini ya, pada waktu acara PPI, saya itu ngambil snack dan rasa vinegarnya itu sangat-sangat asam sekali dan sangat strong sekali. Oke, ini untuk yang versi light yang mahal. Kita akan lihat. Sama, dia masih lebih tebal seperti yang salt tadi ya. Untuk yang ini ya, untuk yang rasa ini ya, jujur saya lebih suka yang ini. Kenapa? Karena bau cukanya itu dia tidak terlalu strong, kemudian rasanya itu hampir, kalau misalkan kita tidak melihat judulnya itu tidak, kalau tidak judulnya ada vinegarnya, itu saya rasa kita tidak akan tahu dia mengandung vinegar atau tidak. Jadi ya meskipun dia masih agak tebal dan lebih crispy yang versi biasa, tapi dari segi rasa saya sangat suka sekali dengan yang versi light ya. Bahkan rasa asamnya itu hampir tidak ada, jadi kayak semacam asin, tapi asinnya itu yang berbeda, kayak jadi kayak ada rasa-rasa yang sedikit berbeda lah gitu ya, begitu. Yang I like it. Oke, untuk yang terakhir, ini yang cheese dan onion ya. Kita buka yang versi murah. Oke, sama, ini masih tipis ya.
cheese dan onion ini menurut saya rasa cheese-nya itu kurang, lebih tajam garamnya, jadi kayak asin gitu. Kemudian ada kayak bau daun bawang ya, atau mungkin bawang biasa juga ada, tidak tahu. Ada yang rasanya strong bawangnya, ada yang rasanya biasa, jadi tidak semuanya mungkin tidak rata ya. Tapi untuk chipnya memang saya suka karena dia lebih tipis daripada yang harganya mahal, jadi kayak makannya itu tidak terlalu ini berat. Menurut saya tidak ada bedanya dengan yang already sold, cuma dia kayak ada, kalau di Indonesia tuh kayak ada rasa-rasa micin, jadi ini kayak snack-snack yang dijual di Indonesia. Kemudian di sini dia tidak ada MSG-nya ya, mungkin dari rasa perpaduan cheese sama bawangnya itu yang menimbulkan dia kayak semacam ada sedikit rasa MSG. Sekarang kita akan lihat untuk yang versi light. Versi light kita akan rasakan. Dalam versi light sendiri nih, rasa kejunya tuh agak kerasa ya, meskipun nggak terlalu strong. Untuk dari baunya juga ada gitu loh, jadi setelah ditelan pun masih ada rasa kejunya. Tapi untuk rasa bawangnya sendiri saya rasa dia tidak terlalu strong, beda dengan versi yang biasa tadi ya. Kalau yang ini saya lebih suka yang ini karena rasanya lebih enak daripada yang ini. Oke, jadi untuk overall yang menang ada yang versi light yang harganya 99p. Memang beda 30p, tapi saya rasa ini sangat worth it sekali dan dia aman dikonsumsi karena tidak mengandung MSG. Jadi ya, sampai di sini kita dapat menyimpulkan bahwa jajanan di UK meskipun tanpa MSG ya, dia rasanya tetap enak. Jadi untuk review kita kali ini pemenangnya adalah yang versi light. Jadi kalau untuk yang versi yang biasa ini tadi, yang enak menurut saya memang yang already sold, dan memang selama ini saya lebih suka dan prefer untuk yang beli yang already sold karena memang dia hanya terdiri dari garam sama potato chips sama minyak, dan itu sangat jarang sekali ditemukan di Indonesia jajanannya yang seperti itu. Jadi kalau dulu saya di Indonesia itu jarang jajan, kalau di UK ini jadi saya sering jajan karena saya menganggap itu aman, padahal juga tidak aman karena secara kalori juga sangat tinggi. Oke, sekian review jajanan dari saya. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum. Bye.